Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 9. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin, itu masih bab 1. Judulnya adalah Al-Quran menginspirasi meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kita tetap melanjutkan bab 1, yaitu Al-Quran menginspirasi meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Kali ini adalah bagian yang kedua. Setelah pada pertemuan pertama, kalian mendapatkan tugas untuk menyebutkan syarat-syarat bagi orang yang menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i. Itu biasanya ditemukan di dalam kitab kecil, syair, kitab Al-Ala. Jawabannya yaitu Zukaun wa khirasun was tibarun wa bulhotun wa irsa tu ustadin wa tuluz zamani. Begitu kira-kira. Nah, itulah kurang lebih syarat-syarat bagi orang yang menuntut ilmu. Tugas yang kemarin. Bagaimana dengan jawaban anak-anakku sekalian? Oke, bagus sekali. Baik, kali ini kita akan lanjutkan memahami kandungan Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan juga Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9 serta hadis Muslim tentang keutamaan orang yang mencari ilmu. Anak-anakku sekalian, yang pertama, kandungan dari Al-Mujadalah ayat 11 memerintahkan agar kaum muslim melakukan perbuatan yang menguatkan persaudaraan, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial. Perilakunya antara lain, ini dia, memberi tempat kepada orang lain, terutama saat mencari ilmu, memberikan kelapangan kepada orang lain, senantiasa berusaha mencari kebajikan dan kebaikan, senantiasa berusaha menyenangkan hati orang lain, memberi pertolongan kepada orang lain. Orang-orang yang hadir dalam suatu majelis hendaknya saling menghormati, datang pada waktunya, senantiasa menjaga suasana yang baik, jangan ribut, senantiasa menjaga persaudaraan, saling tenggang rasa. Bagi yang lebih dahulu datang, hendaknya memenuhi tempat di depan. Bagi orang yang terlambat datang, hendaknya menerima dengan lapang. Dan juga mungkin ada yang lain begitu. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini adalah sebab
atau sejarah diturunkannya ayat tersebut, yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11. Mari kita baca. Itulah asbabun nuzulnya. Kita lanjutkan. Surat Az-Zumar ayat 9. Ayat ini membandingkan antara orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak demikian, dan bandingkan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Itu bahwa hal ini termasuk perkara yang jelas bagi akal dan diketahui secara yakin perbedaannya. Oleh karena itu, tidaklah sama antara orang yang berpaling dari ketaatan kepada Tuhannya dan mengikuti hawa nafsunya dengan orang yang menjalankan ketaatan. Bahkan ketaatan yang dijalankan adalah ketaatan yang paling utama, yaitu sholat, dan di waktu yang utama, yaitu waktu malam. Itulah yang didapat dari Az-Zumar ayat 9. Asbabun nuzulnya, mari kita baca bersama-sama. Oke, semoga bisa. Yang terakhir ini adalah hadis Muslim tentang keutamaan orang yang mencari ilmu. Ini dia pemahamannya. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika seorang manusia keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka ia akan menjadi alasan dia masuk ke dalam surga. Dengan catatan ia harus mempelajari ilmu dengan penuh keikhlasan. Ayo anak-anakku, coba dibaca yang ini, bawahnya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yang terakhir, anak-anakku sekalian, untuk mengakhiri pembelajaran pada bagian kedua di bab pertama ini, cobalah berkelompok, bacalah 7 kali surat Al-Mujadalah ayat 11-nya 7 kali, surat Az-Zumar ayat 9-nya 7 kali, hadis tentang keutamaan mencari ilmu 7 kali. Begitu anak-anakku sekalian, berkelompok bersama-sama. Laksanakan ya dengan baik, nanti bacaannya akan lancar. Bahkan nanti akan ada sebagian temanmu atau mungkin seluruh kelas ini hafal dengan 2 ayat tersebut dan juga 1 hadisnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, mari kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan ini. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.